Halo semua, kembali lagi bersama Dindin. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview komik yang masih tergolong baru terbit di Indonesia, Frieren After the End. Saya sempat kesulitan menyebut namanya ini. Saya pikir bacanya itu Frieren. Tapi setelah saya melihat cover komik Jepangnya, kata kanannya ini dibaca Frieren. Komik ini berjudul asli Sousou no Frieren. Pertama kali terbit di Jepang tahun 2020. Berarti masih baru banget juga di sana ya. Diterbitkan oleh Shogakukan. Penulis ceritanya adalah Kanehito Yamada dan ilustratornya Tsukasa Abe. Komik ini pertama kali diterbitkan di Indonesia di tahun ini, tahun 2022 oleh penerbit MNC. Bukunya memakai cover glossy, spine-nya seperti ini, belakangnya begini. Buku ini memakai kertas book paper dan tidak ada halaman berwarnanya. Ini harganya 45.000. Untuk gambarnya ini termasuk rapi ya. Bagus, jadi enak dilihat. Genre komik ini adalah adventure, fantasi, dan slice of life. Untuk cerita boleh dibilang ini cukup berbeda dengan cerita fantasi umumnya. Nah, saya ini kan suka bermain video game yang bertema fantasi, khususnya seperti RPG, role playing game. Nah, dalam cerita RPG itu biasanya ada pahlawan, dia akan mengumpulkan banyak teman. Bersama teman-temannya ini, sang pahlawan akan melawan musuh yang sangat kuat. Atau biasanya saya suka bilangnya bos terakhir. Nah, bos ini mempunyai banyak anak buah yang mengacaukan dunia. Bahkan dunia pun terancam akan hancur. Para pahlawan ini akan melawan bos terakhir dan akhirnya menang. Dunia pun menjadi damai dan tamat. Di komik ini mengambil cerita setelah si musuh atau bos terakhir berhasil dikalahkan. Pahlawan-pahlawan kita di komik ini adalah sang satria yang bernama Himmel, warrior bernama Aizen, priest bernama Heather, dan mage bernama Frieren. Dan yang menjadi tokoh utama komik ini adalah si penyihir Frieren. Mereka berhasil mengalahkan Demon King dan dunia sudah menjadi aman. Lalu mereka pun berpencar dan menjalani hidup masing-masing. Tokoh utama kita, Frieren, memilih melanjutkan petualangan untuk memperkaya sihirnya. Sebelum berpencar, Frieren berjanji akan menunjukkan tempat yang bagus untuk melihat hujan meteor Era yang bisa dilihat hanya 50 tahun sekali. Selama 50 tahun, Frieren bertualang dan ia menepati janjinya kepada teman-temannya dan kembali untuk menemui teman-temannya. Karena suku elf mempunyai masa hidup yang lama, Frieren masih tetap sama seperti 50 tahun yang lalu, sedangkan teman-temannya sudah pada menua. Sesuai janji, ia pun menunjukkan tempat melihat hujan meteor Era kepada teman-temannya. Tidak lama, Himmel pun meninggal. Di upacara pemakaman, Frieren sadar ia tidak begitu mengenal Himmel. Padahal mereka pernah bersama selama 10 tahun. Hal ini membuat Frieren memutuskan melanjutkan perjalanan memperkaya sihir dan juga untuk mengenal manusia lebih dalam. Buat yang mengharapkan cerita yang seru seperti gebuk-gebukan, nah komik ini tidak ada yang seperti itu. Walaupun memang ada dia melawan musuh, tapi itu bukan menjadi yang utama. Ceritanya cukup ringan
menceritakan perjalanan Frieren, menemui orang-orang, membantu orang-orang, dan sampai ia mengangkat seorang murid. Yang paling sedih adalah Frieren harus menyaksikan teman-teman seperjuangannya meninggalkan dia satu persatu. Sedih memang sih. Buat kalian yang ingin mendapatkan pengalaman membaca komik petualangan fantasi yang berbeda, kalian bisa coba baca komik ini. Oke, sampai di sini review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dah.